Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Ibu Dr. Insinyur Uswatun Nurjanah, dan saya ucapkan selamat pagi untuk teman-teman semua. Dan semoga di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa. Perkenalkan, nama saya Devito Nuario dengan nomor NPME 1J020048. Saya seorang mahasiswa dengan jurusan Agroekoteknologi Pertanian di Universitas Bengkulu. Saya memiliki suatu quotes, orang bijak mengatakan, ide yang cemerlang dapat merubah tatanan hidup masyarakat dan negara. Namun, ide itu tidak akan ada artinya jika tidak diungkapkan. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang morfologi tanaman aren. Memasuki slide yang pertama, yaitu berisikan tentang proyek metode morfologi 2023 Enau atau aren Arenga pinnata dengan familia Areaceae. Slide yang kedua, morfologi akar. 1. Bagian-bagian akar. Bagian-bagian akar meliputi leher akar atau pangkal akar, akar primer, rambut akar, ujung akar, dan tudung akar. Yang kedua, fungsi dan penjelasan bagian-bagian akar. Fungsi dari leher akar atau pangkal akar berfungsi untuk menghubungkan akar dengan batang tumbuhan. Sedangkan akar primer atau sering disebut juga sebagai akar tunggang atau akar lembaga dengan fungsi umumnya merambatkan tumbuhan dalam tanah, menyerap air dan mineral, menyalurkan unsur hara, serta sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya, rambut atau bulu akar merupakan bagian dari lapisan epidermis akar, perluasan permukaan yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyerapan air dan mineral-mineral hara. Berikutnya, ujung akar berfungsi sebagai menyokong dan memperkuat tanaman untuk berdiri, dan juga menyerap air serta berbagai macam garam, mineral dari dalam tanah, mengangkut air dan berbagai zat-zat makanan yang sudah diserap ke tubuh tanaman dan geotropisme positif. Berikutnya, tudung akar berfungsi melindungi akar serta menembus tanah. Slide ketiga, morfologi batang. Yang pertama, sifat batang. Batang aren bersifat aktinomorf. Batang aren memiliki ruas tersebut dibatasi oleh buku-buku yang disebut nodus, tempat daun. Batang aren tumbuh mengarah ke atas, ke arah cahaya matahari. Batang aren memiliki tumbuhan yang terbatas dengan tinggi dapat mencapai 25 meter. Batang aren tidak bercabang. Batang aren tidak berwarna hijau. Dan yang kedua, fungsi atau tugas batang, yaitu mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah. Batang aren mendukung bagian-bagian tumbuhan yang ada di atas tanah seperti daun, bunga, buah. Batang aren tidak memperluas bidang asimilasi. Aren tidak memiliki percabangan. Transportasi. Batang aren merupakan jalan transportasi pengangkutan air, ion-ion, dan zat-zat yang dibutuhkan tanaman. Batang aren tidak menimbun cadangan zat-zat makanan. Slide yang keempat, percabangan batang. Tanaman aren tidak memiliki percabangan batang. Slide kelima, morfologi daun. Yang pertama, fungsi daun, yaitu tempat terjadinya fotosintesis. Pada tanaman aren, fotosintesis terjadi pada jaringan spons sebagai organ pernapasan.
Pada daun terdapat stomata yang berfungsi sebagai organ respirasi, tempat terjadinya transpirasi, tempat terjadinya gutasi, alat perkembangbiakan vegetatif, namun pada tanaman aren tidak bisa melakukan perkembangbiakan melalui metode vegetatif. Yang kedua, bagian daun. Aren mempunyai upih daun atau pelepah daun, vagina. Aren mempunyai tangkai daun. Aren mempunyai helaian daun. Jadi aren mempunyai daun lengkap. Slide ke-6, morfologi bunga. Yang pertama, bagian-bagian bunga. Bagian-bagian bunga aren yaitu daun pelindung, ibu tangkai bunga, bunga jantan, tangkai bunga, dan bunga betina. Fungsi bunga sebagai organ reproduksi, tempat berlangsungnya penyerbukan dan pembuahan. Yang ketiga, bunga lengkap atau tidak lengkap. Bunga aren merupakan bunga lengkap karena mempunyai bagian-bagian bunga yaitu kelopak dan mahkota. Bunga umumnya berjumlah 3 serta benang sari yang umumnya berjumlah 6 serta memiliki putik. Slide yang ke-7, morfologi buah. Yang pertama, bagian-bagian buah. Bagian-bagian buah yaitu tangkai buah untuk tempat melekat atau bergantung pada ranting atau dahan. Kulit buah, lapisan paling luar untuk melindungi buah. Biji, bagian dalam buah yang berada di dalam buah. Yang kedua, termasuk golongan buah. Buah tanaman aren termasuk golongan buah sejati majemuk karena buah yang berasal dari suatu bunga majemuk yang masing-masing bunganya mendukung satu bakal buah, tetapi setelah menjadi buah tetap berkumpul sehingga seluruhnya tampak seperti satu buah saja. Yang ketiga, bagian-bagian bunga yang ikut tumbuh bersama buah, yaitu benang sari, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, daun pelindung, dan kepala putik. Slide yang ke-8, morfologi biji. Bagian-bagian biji yaitu pusar biji, tali pusar atau embrio, inti biji, dan kulit biji. Yang kedua, termasuk biji tertutup atau terbuka. Aren merupakan tumbuhan berbiji tertutup. Bagian-bagian lapisan pada biji aren, yang pertama kulit biji, testa, endosperm, dan embrio lembaga. Yang ketiga, bagian yang mengikuti kulit biji, yaitu embrio, cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio, dan kulit biji. Slide ke-9, morfologi organa metamorfa dan organa aksesoria. Yang pertama, tanaman aren tidak memiliki organa metamorfa, dan yang kedua, tanaman aren tidak memiliki organa aksesoria. Dan slide yang terakhir yaitu penutup. Slide yang terakhir ini pemanfaatan atau kegunaannya. Seluruh bagian dari tanaman aren ini dapat dimanfaatkan, mulai dari nira yang dapat diolah menjadi gula, batangnya dapat diolah menjadi tepung aren, buah yang belum matang diolah menjadi kolang-kaling, daun diolah menjadi atap, dan lidinya dapat dibuat menjadi sapu, serta ijuknya dapat diolah menjadi kerajinan. Itulah penjelasan tentang morfologi tanaman aren serta manfaatnya bagi kehidupan kita. Sekian presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.